Oke, berikutnya adalah tahanan terhadap point load ya, atau sebenarnya bukan point load tapi lebih ke dia beban merata tapi hanya dalam luasan yang kecil. Maka kita bisa katakan itu point load, atau sebenarnya lebih pas kalau kita bilang itu punching shear atau uh, beban titik yang dia ya bentuknya seperti punching gitu. Punching itu pukulan terhadap pelat. Nah itu harus kita cek juga. Ini untuk desain loadnya, desain point loadnya itu kita pakai berdasarkan pada equation 3.3 itu yang ini. Sebentar. Nah, kita pakai yang ini. Jadi dia kategorinya adalah variable action ya. Variable action artinya dia bisa berubah-berubah. Jadi bebannya diasumsikan sekian gitu untuk mengakomodir perubahan itu. Jadi kadang ada, kadang tidak, kadang sedikit, kadang banyak. Nah, beban-beban yang seperti itu kita akomodir dengan variable action ini. Itu bisa ada dua. Jadi yang pertama bisa kita pakai yang ini, GK, itu sebesar 5 kN per meter persegi untuk seluruh luasan lantai, atau yang kedua bisa juga kita anggap dia sebesar 4 kN untuk area manapun tetapi dengan luasan 50 mm persegi. Nah, kita pakai yang ini. Jadi kita pakai beban sebesar 4 kN untuk tiap-tiap 50 meter persegi gitu. Nah, di sini dikalikan dengan angka 1,5 ya, yang ini. Nah, angka 1,5 ini sama seperti yang sebelumnya, itu adalah faktor beban untuk beban variabel. Nah, dikalikan ini nanti ketemunya adalah 6 kN. Nah, berikutnya kita akan menganalisis atau ngecek kemampuannya dari slabnya itu terhadap, nah ini termasuknya dalam punching shear. Nah, yang ini. Jadi ada suatu luasan, kemudian ada beban yang dia sebenarnya luasan juga bebannya. Jadi bukan beban titik, karena nggak ada yang namanya beban titik, itu nggak ada sebenarnya. Jadi beban titik itu hanya untuk memudahkan penghitungan, tapi realnya dia nggak ada beban titik. Jadi ada beban, tetap suatu benda ketika menyentuh slab itu kan dia pasti ada luasannya ya. Jadi suatu, ini katakanlah ini dia slab, kemudian ini ada, katakanlah dia roda ya, roda seperti itu. Nah, tetap saja ini kan dia ada beban ke sini. Tetap saja dia titik sentuhnya itu bukan titik, tapi adalah suatu luasan gitu. Ya walaupun dia kecil gitu, tapi dia luasan, luasan yang kecil gitu. Titik sentuh antara roda dengan lantai. Jadi tidak ada yang betul-betul titik seperti itu, nggak ada. Jadi pasti ada luasannya, walaupun dia kecil. Nah, kita akan cek kemampuan slab itu dalam menahan beban yang dia sebenarnya bekerja dalam suatu luasan yang kecil ini gitu. Ini yang dinamakan punching shear ya. Jadi kita tinjau suatu luasan tertentu, ini yang luasan yang diarsir ini adalah luasan beban. Kemudian diproyeksikan 45 derajat, maka akan diperoleh yang ini, yang garis yang putus-putus ini. Ini adalah area bebannya gitu, critical parameter, critical perimeternya itu di sini ini gitu. Ini hasil proyeksi dari garis proyeksi 45 derajat dari beban yang BP ini, selebar BP. Begitu. Nah, kita bisa hitung perimeter kritisnya. Setelah itu kita bisa hitung kapasitasnya. Nah, ini adalah perimeternya sebesar ini ya. CP sama dengan 2πHC plus 2BP plus 2HF dan seterusnya diperoleh 1023 mm. Nah, diasumsikan bahwa kita memasang tulangan wear mesh tipe A193. Ini berat tipe A193 itu isinya tulangannya 7 mili dipasang pada jarak tiap 200 mili. Jadi kotak-kotak sepanjang kotak-kotak dengan jarak 200 mili ini nih sini ya.
Jadi ini kayak gini. Nah, tiap ininya adalah 200 mili. Kemudian diameter tulangannya itu 7 mili. Gitu. Yang ini juga 7 mili. Nah, ini yang dipasang. Nah, kemudian tinggi efektifnya karena adanya tulangan ini jadinya 76 dan 83. Nah, dari situ 76 dan 83 ini arah X dan Y ya. Yang arah X itu 76, yang arah Y 83. Nah, ini adalah rasio tulangan. Yang lambangnya rho ini adalah rasio tulangan. Rho 0,193 dibagi dengan 76 dapatkan nilai sekian. Nah, jadi ini masuk ke persamaan yang waktu itu kita membahas tentang ini. Nah, ini. Rho X sama dengan luasan slab arah X dibagi dengan HC. Ini luasan slab arah Y dibagi dengan HC. Seperti itu. Dapatkan nilai sekian. Kemudian dari variabel-variabel ini kita bisa hitung VRD ya. VRD ini adalah tahanannya terhadap geser. Nah, yang ini nih. Jadi tahanan geser pada posisi beban pancing shear. Nah, dari hitungan ini didapatkan nilai tahanan gesernya itu sebesar 25 kN. Jadi tahanannya untuk geser pancing shear ya. Ini geser pancing shear sebesar ini Vn, kemudian ini nilai Vu-nya di sini. Nah, ini jauh, Vu-nya jauh lebih kecil daripada Vn, jadi oke. Untuk yang pancing shear ya, ini adalah pancing shear. Nah, kemudian pancing shear sudah oke, kita masuk ke local bending. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas yang sebelum ini ya, kita pernah membahas ini di sini adalah bending untuk steel seatingnya, kemudian di sini bending untuk slab kompositnya. Nah, sekarang kita cek bending untuk area lokal. Area lokal itu adalah area yang di sini nih. Nah, di sini nih, ini pernah kita bahas juga. Jadi tindak lanjut dari pancing shear yang dihitung tadi. Jadi dari gambar ini ya, dengan skema seperti ini ada AP, BP, BM, AM, BEM, ada LP juga, dan seterusnya. Ini pernah kita bahas. Semua variabel itu kita masukkan di sini. Nah, dengan LP-nya adalah L per 2 ya. Jadi kita asumsikan seperti itu, LP-nya sama dengan L per 2. Akan didapatkan nilai sebesar 2,66 kN per meter. Ini momennya, momen per meter. Nah, sedangkan kalau kita kembali ke perhitungan yang sebelumnya, itu kita punya MRD-nya 43,3. Di tahanan momennya adalah 43,3. Sedangkan di sini beban momen lokal yang terjadi adalah sebesar 2,66. Jadi ini untuk lokal bendingnya oke. Ini MN, ini MU. Jadi dari sini lokal bendingnya oke. Ini ya lokal bending ya, kita sedang mengerjakan yang lokal bending. Nah, kemudian transfer sagging untuk momen arah transversal itu sebesar 1,46 kN atau kalau dalam satuan lokal areanya per unit width itu sebesar 5,85 kN per meter. Jadi ini masih sama ya. Untuk yang arah satunya itu masih tetap aman karena dia masih jauh di bawah 43,3 ini. Nah, berikutnya kita memperhitungkan efek dari tulangannya. Jadi untuk tulangan yang tipe A193 itu efektif depth-nya atau tinggi efektifnya 76 mm. Nah, dari sini kita bisa hitung
gaya ketika dia leleh itu adalah 83,9 kN. Kemudian kedalaman dari tinggi blok tekannya itu 5,9 mm dengan persamaan X ini. Jadi didapatkan nilai MRD-nya 6,12 kN per meter. Nah, nilai ini masih sangat jauh di bawah 43,3. Jadi tidak masalah. Intinya ketika kita memasangkan tulangan ya dengan rasio 0,2% itu tidak usah dihitung pun sebenarnya itu sudah aman sekali, seperti itu. Kira-kira seperti itulah maksudnya dari hitungan-hitungan ini tadi.